Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya? Yang kedua, bagaimana apabila kopiah itu menutup kening? Bagaimana hukumnya? Sebab di dalam mazhab Syafi'i di antara syarat-syarat sujud itu ayakuna jabhatu maksufatan. Kening itu harus terbuka, tidak boleh ditutup. Bagaimana? Sebab saya nengok itu, melihat TV, ada imam masjid yang keningnya tertutup oleh serbannya atau kapayahnya. Kita akan bahas yang ketiga kalau ada waktu, membahas tentang hakikat istiqomah yang dicantumkan oleh Allah di dalam satu ayat dalam Al-Quran. Pertanyaan yang pertama adalah masuk ke Darul Ifta Mesir, Dewan Fatwa Mesir, yang dijawab oleh Syekh Ahmad Muhammad Abdul Alim. Beliau menjawab satu pertanyaan, mahuk al-hukum asyari fadil jadai baktirati asna sholat. Bagaimana hukumnya menyimpan menutup kepala dengan kopiah misalkan ketika sholat? Beliau menjawab, inna sholat tabarruk imaman kana umman. Saya bacakan dasarnya. Sesungguhnya sholat seseorang ini untuk laki-laki, tentu untuk laki-laki. Apakah dia seorang imam atau makmum? Memberi jamaah atau asesorinya menjadi matahari. Apakah dia sendiri atau berjamaah? Nah itu. Ketika dia tidak menutup kepalanya, artinya tidak pakai kopiah, itu sah sholatnya menurut semua mazhab. Karena syarat sihhat sholati fil awrati, sebab di antara syarat sholat itu adalah harus menutup aurat. Sedangkan kepala untuk laki-laki itu tidak kategori aurat. Aurat itu untuk perempuan. Sebab auratul mar'ati, auratnya perempuan yang ditutup jami'u badaniha ilal wajh wal kaffain. Orang perempuan itu semua badan, wajah kecil muka ini, wal kaffain dan dua telapak tangan. Ini Pak, ini harusnya ketutup, ya ketutup harusnya. Tapi mengatakan telapak berarti ini. Bahkan dari mazhab Hanafi mengatakan telapak kaki bukan orang. Kenapa harus sotan, keringanan? Kenapa? Macam mana misalkan para perempuan yang belanja ke sawah, yang belanja ke pasar, kerja di sawah, di kedai, di kebun misalkan. Sedangkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu senantiasa memberikan syariat itu berikan kemudahan, bukan untuk memberikan kesukaran. Ini jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah umumnya mayoritasnya adalah muka dan telapak tangan bagi perempuan tidak termasuk orang bagi perempuan muslimah. Sebab ketika ihram untuk haji atau umrah maka tak boleh menutup muka, pakai nikob, pakai cadar tak boleh, tak pakai menggunakan sarung tangan. Kalau menggunakan nikob, cadar, menggunakan sarung tangan ketika ihram haji itu bagi muslimah, maka melanggar aturan, terkena dam. Dasar itulah maka mazhab Syafi'i khususnya Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, kan Imam Abu Hanifah dan ashab mayoritas mengatakan muka dan telapak tangan bagi muslimah tidak termasuk orang. Nah, kalau untuk laki-laki, aurat terwujud, mabaina surat warubah. Auratnya laki-laki itu adalah di atas pusat dan di bawah lutut, sudah kayak gitu. Kayak celana si Jodoh Pak Marukan ada yang sampai udel ini ya, boleh. Gitu, boleh. Tapi kan coba Bapak sholat ke masjid pakai itu aja, terus pakai kaos oblong, singlet, disebut orang waras, orang gila gitu. Ya tak? Makanya kudu zinatul di masjid, gunakan pakaian yang indah-indah, yang bagus-bagus ketika sholat. Masa ke kondangan kita pakai baju batik, pakai baju terbaik lah, batik pun khusus beli celana. Pun kalau apalagi orang-orang pejabat, orang-orang yang dianggap lah gitu berprestasi, punya jabatan, punya kekayaan, dan sedang masa pakai celana panjang yang dibeli 10 tahun
apalagi warnanya sudah nggak jelas karena kena apa, warna terang kena benturan apa baju kan, ada hijaunya, ada merahnya, berani nggak? Nggak berani pakai baju yang terbagus. Tapi ketika sholat orang dari kondangan, lepas jas, lepas kemeja kan, kayak gitu. Yang dipakai apa? Yang penting kalau kemeja bagus ini apa? Koyo cap cabai supaya 3 orang gak baju dari iklan. Banyak Pak. Ada orang yang punya 4 warung ya, 4 gede, kelontongan, sholatnya pakai baju itu saja. Motornya motor kompet. Motornya di sini asapnya 5 meter di depan. Gitu. Kalau nanya suaranya kemana-mana. Ditanya kenapa Pak pakai motor gitu? Sing penting jalan apa haji gitu. Sing penting jalan. Pakai baju kenapa pakai baju itu? Memanfaatkan yang ada. Padahal nggak gitu konsepnya. Karena ini mencintai Rasulullah sampai berpakaian pun mengikuti apa yang dipakai Rasul Muhammad SAW. Itu jadi hukumnya kena nilai yang tinggi. Jadi niatnya macam mana? Kalau niatnya tetap fakhron untuk kabiran untuk membedakan dengan yang lain supaya berwibawa, berbeda hebat, itu hukumnya haram. Pulang dari umroh, pulang dari haji, pakai terus baju kayak orang Arab ke mana-mana kan gitu. Kenapa Pak pakai baju itu? Supaya kita sudah haji. Nah itu lain cerita. Itu tak boleh. Ya Pak, Rasul paling gak senang kepada orang yang menggunakan baju yang tidak sama dengan orang lain. Dan fakhron karena menganggap dirinya hebat atau takabburon ataupun sombong, itu tak boleh. Tapi kalau menjadikan satu uswah, Rasulullah jadikan uswah sebagai teladan, itu sangat baik sekali. Jadi terkena nilainya adalah ibadah. Kenapa ingin mengikuti? Meskipun memang yang termasuk itu kalau diikuti punya mubah, tapi karena nilainya cinta, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi balik lagi pertanyaan, mampir hukum haji, mumpung kan ada orang-orang Indonesia kok pakai gitu menggunakan kayak orang Arab misalnya. Kita balikkan bukan pakaian Arab, orang Cina saja diikuti Pak, diikuti Pak. Baju pakaian gaya-gaya si Koko kan, si abang orang Cina itu mudah. Silakan dipakai Pak, itu silakan dipakai. Sebab menggunakan baju apapun jenisnya itu hukumnya mubah selama tidak melanggar syar'i. Pertama menutup aurat, yang kedua bajunya itu tidak mengganggu orang lain ketika sholat. Seperti apa? Tidak boleh. Sekarang musim pilkada nih, pilihan pun nomor 1 sebutkan gak buat orang di belakang nomor 1, sedangkan yang di belakang nomor 2. Pilih yang misalkan ini yang berakar, pilih nomor 1 calon wali kota. Yang di belakang orang asem. Jadi aku pilih nomor 2 gak berakar. Nah itu udah ganggu. Gambar apa saja. Itu jadi Rasul membenci orang yang menggunakan baju untuk orang lain. Jadi sekali lagi, orang laki-laki itu adalah sebatas besar bawah itu batas minimal kalau dalam keadaan darurat. Tapi etikanya sebagai manusia yang berakal menggunakan baju yang terbaik ketika menghadap kepada Allah, seperti yang kita menggunakan baju yang terbaik ketika kondangan, apalagi yang menggunakannya adalah para pejabat atau pengusaha. Itu aja etikanya. Yang ketiga, niatnya adalah untuk ibadah, bukan untuk menyombongkan diri. Kenapa misalkan menggunakan kain, sarung ataupun celana menutup mata kaki itu diharamkan oleh Rasulullah? Itu bukan karena semata-mata penutupan mata kaki, tapi niatnya ialah karena sombong. Orang yang menggunakan sarung menutup mata kaki masuk neraka. Bagaimana dengan saya Rasulullah? Itu kata Sayyidina Abu Bakar, kata Rasulullah, kalau kamu tidak termasuk kategori itu. Artinya apa? Kalau untuk melebarkan apa kamu itu apa baju sampai sini supaya berwibawa misalkan, atau celana ke bawah untuk disebut orang yang hebat, sombong, itu yang diharamkan. Sedangkan kalau budaya kita itu tak masalah, asal jangan ujung celana panjang atau sarung itu sampai ke tanah, sebab bisa menimbulkan mengenai najis. Itu hukumnya haram. Bukan cuma untuk laki-laki, muslimah pun itu diharamkan apabila roknya itu atau celana panjangnya itu atau kain bawahnya itu sampai menyentuh tanah, khawatir kena najis dan itu akan dipakai sholat, sehingga sholatnya tidak sah.
Jadi disimpulkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa rasul dan kepala laki-laki itu lisan bi auratin bitifaqi. Kepala ini rambut kepala mukanya laki-laki itu tidak termasuk orang. Semua ulama sepakat kan gitu. Sampai disyaratkannya itu hanya menutup orang, bukan menutup kepala. Sehingga boleh soal pakai celana apa, pakai tangan pendek boleh, baju tangan pendek boleh. Sekali lagi sholat pakai baju lengan pendek boleh. Bahkan ada di dalam kitab fikih mazhab Hanafi ini ada ulama mengatakan lutut nggak termasuk aurat, baju boleh pakai celana pendek. Bahkan yang terbaik yang kuat memberikan contoh ke yang muda membaca salam duluan. Sebab Rasul bersabda, yang dicintai oleh Allah adalah orang yang pertama mengucapkan salam. Jadi sudah kita jawab bahwa bersalam-salaman musafahah setelah sholat itu hukumnya sunnah, masuk dalam kategori hadis Rasul Muhammad SAW, "Mamin muslimaini yaltaqiyani illa ufirahuma qabla yatafarraqa." Yang kedua adalah pembahasan tentang istiqomah. Sebab banyak sahabat yang bertanya apa atau istiqomah, bagaimana caranya bisa istiqomah? Dijawab oleh Rasul Muhammad SAW di dalam satu ayat, dan nanti akan dibahas pada ayat-ayat yang lain tentang utama istiqomah. Yang pertama adalah di dalam surat ayat 30 sampai ayat 32. Kita istiqomah nanti dibahas dalam kitab yang lain bagaimana caranya kita istiqomah. Istiqomah adalah luzumul manhajil al-mustaqim. Kalau Umar bin Khattab al-istiqomah angka'um ala amri wan nahi. Bahwa istiqomah adalah tetap berpegang teguh kepada manhaj Islam, kepada syariat Islam. Umar bin Khattab berkata, istiqomah itu adalah melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar dan tidak berubah dalam posisi manhaj tersebut pada syariat tersebut. Mau dalam keadaan senang susah tetap adil, mau dalam keadaan susah ataupun berkelebihan materi tetap bersolat, dalam keadaan malas atau semangat tetap baca Al-Quran ataupun sholat. Itu namanya istiqomah. Mau dalam keadaan capek, sakit sikit ataupun dalam keadaan gembira tetap melaksanakan kewajiban sebagai karyawan itu bekerja. Itu namanya istiqomah. Kemarin sudah dibahas tentang bagaimana